Perkenalkan, nama saya Sonia dari Prodi S1 Keperawatan, semester 1, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi sel, yaitu sel manusia, sel hewan, dan sel tumbuhan. Pertama, sel manusia, nukleus atau inti sel, komponen terbesar yang terletak di dinding sel. Nukleus berisi DNA atau deoksiribonukleik acid, berfungsi untuk mengarahkan sintetis protein dan sebagai blueprint genetik selama sel berefleksi. Membran plasma adalah struktur terluar yang membungkus dan memisahkan sel dari lingkungan sekitar. Membran plasma menjaga agar cis tidak bercampur ces. Sitoplasma adalah bagian terdalam sel yang tidak ditempati nukleus. Sitoplasma mengandung struktur berupa organel atau organ kecil sel. Retikulum endoplasma atau RE merupakan pabrik pembuat protein dan lemak, dibagi menjadi RE halus dan RE kasar. RE kasar mengandung ribosom dan menghasilkan protein, misal hormon dan enzim. RE halus mengemas produk yang dihasilkan RE kasar ke dalam sebuah vesikel transport yang selanjutnya akan dibawa ke badan Golgi. Kompleks Golgi, protein dari RE yang dimodifikasi menjadi bentuk akhir yang diangkut dengan vesikel skretorik melalui endotosis. Lisosom berupa kantung berisi enzim hidrolitik yang mengkatalis reaksi hidrolisis. Proxisom berupa kantung berisi enzim oksidatif yang mempertahankan sel dari serangan radikal bebas. Mitokondria merupakan generator penghasil energi pada sel. Setiap membran mitokondria dibungkus rangkap dan membran dalam yang membentuk serangkaian lekukan disebut krista. Vault berfungsi sebagai kendaraan transport sel. Vault akan menempelkan diri ke nukleus dan mengambil molekul yang disintesis oleh nukleus dan menyalurkan ke bagian luar lain sel. Cystosol adalah bagian setengah cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel. Sitoskeleton adalah bagian karakteristik unik masing-masing yang diperlukan perancah intrasel untuk menopang dan menata berbagai kompartemen sel. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi sel hewan. Golgi berfungsi untuk penghasil energi dan lemak. Retikulum endoplasma dibagi menjadi 2, yaitu retikulum kasar dan retikulum halus. Retikulum kasar mengandung ribosom, berfungsi untuk mensintesiskan protein. Retikulum halus tidak mengandung ribosom dan berfungsi mensintesiskan molekul lemak. Sitoplasma, suatu cairan yang terdapat di dalam sel kecuali inti sel atau nukleus, dibagi menjadi 2, yaitu endoplasma bagian dalam, ektoplasma bagian luar. Nukleoplasma terdiri dari asam nukleat dan kromatin. Vakuola berfungsi sebagai tempat cadangan makanan pada hewan yang berukuran kecil. Inti sel berfungsi untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dan mengelola ekspresi gen. Nukleus berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Mitokondria penghasil energi dan berfungsi dalam respirasi. Dinding sel, lapisan pelindung yang ada di bagian luar membran sel. Kromosom berfungsi mensintesiskan materi genetika, mengandung gen yang membawa sifat menurun. Membran sel
bagian terluar protoplasma yang berfungsi mengatur transportasi zat masuk keluarnya sel. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan fungsi dari sel tumbuhan. Dinding sel adalah struktur membran sel plasma yang membatasi ruang ekspansi sel. Plasma desmata adalah saluran terbuka di dinding sel tumbuhan melalui benang sistol yang dihubungkan oleh masing-masing sel tetangga. Vakuola, ruang dalam sel yang berisi cairan dalam bentuk rongga ditutupi dengan membran atau tonoplas. Plastid, salah satu organel dalam sel tumbuhan dan tanaman dan ganggang. Badan Golgi sebagai alat Golgi kompleks dan ginosom adalah organel yang terkait dengan fungsi ekskresi sel. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Endoplasma adalah bagian dari sel yang terdiri dari sistem membran. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi pernapasan selalu terjadi. Lisosom, organel sel yang kantong terikat membran dan mengandung enzim hidrolitik. Nukleus berfungsi untuk mengontrol segala macam aktivitas sel dengan berdasarkan pada informasi genetik. Sekian video dari saya dan penjelasan dari saya. Terima kasih.